Jelaskan tentang diri Anda dan kesibukan Anda saat ini. Saya Hasan Abdullah yang tidak berat sebelah ya. Saya sebetulnya seorang konsultan. Saya banyak berkecimpung di dunia pendidikan, di dunia pengajaran juga, dan saya senang juga dalam dunia entrepreneur. Sangat senang sekali. Kesibukan yang utama adalah mengajar, memberikan motivasi di beberapa sekolah pramugari, kemudian di sekolah-sekolah umum juga, maksudnya di kayak kampus itu, kemudian juga di Universitas Gadjah Mada juga. Kebetulan ini ada kerjasama dengan UGM juga. Mungkin berikan alasan kenapa kok memilih menjadi seorang profesi pengusaha gitu? Ya. Awalnya bagaimana? Yang pertama jelas pilihan dan melihat bahwa kalau seorang pengusaha itu punya waktu yang sangat bebas, kemudian juga kreativitas, meskipun sebagai karyawan juga kreativitas bisa, tetapi kan kadang-kadang ada batasan. Kalau sebagai pengusaha kan unlimited, tidak terbatas. Kreativitas, kreasi, waktu kita tentukan sendiri. Dan saya pun pernah mendengar orang sukses kan katanya punya 3 kebebasan. Kebebasan finansial, kemudian kebebasan waktu, dan kebebasan dari masalah. Gitu ya. Bisa dijelaskan? Ya, kalau kan sekarang banyak orang yang sukses tapi masih orang sukses tapi waktunya nggak ada. Uangnya banyak, waktunya nggak ada, itu kan belum sukses. Ada juga yang waktunya banyak sekali, uangnya nggak ada, itu juga sama, nggak sukses juga. Ya, kemudian yang paling penting kita bisa memang itu ideal. Nah, kita harus mempunyai satu idealisme untuk ke sana, meskipun sampai sekarang mungkin belum ya, tapi kita harus menyiapkan diri dari dini, kemudian harus punya yang namanya impian ya. Orang banyak menyepelekan apa itu impian, dream bagi setiap orang, bukan hanya seorang entrepreneur, karyawan juga penting, bagi profesional muda juga penting, bagi konsultan, siapapun Anda tetap membutuhkan yang namanya dream, karena impian itu adalah satu jalan menuju kesuksesan, itu impian. Kalau kita lihat dari beberapa buku orang-orang sukses itu karena impiannya yang besar. Dan sukses itu bukan hanya impian yang besar saja, tapi impian yang besar, rencana yang besar, dan action yang besar, bukan omong yang besar. A big plan. Dream apa yang akan dicapai? Nah, saya ingin punya satu cita-cita, yaitu pengen punya suatu rumah makan sendiri ya. Ada rencana ini. Karena rumah makan itu yang ingin saya buat yang agak-agak lain daripada yang lain. Ya, karena mungkin basic orang tua saya dulu kan berbasis pada rumah makan. Sangat senang karena apa? Karena di rumah makan itu Jogja terutama ya, Jogja dan sekitarnya, semua orang kan butuh makan, dan makan kan cash. Kalau barang dan produk mungkin ada yang kredit, itu permasalahan juga, tapi kalau makanan itu semua orang pasti butuh, dan itu salah satu pangsa yang tidak terbatas, unlimited market, jadi pasar yang tidak terbatas. Dan salah satunya ya rumah makan yang akan insya Allah nanti mungkin 3-4 tahun ke depan, masih belum sekarang, 3-4 tahun ke depan kita rancang, pengen punya rumah makan yang unik, pengen punya rumah makan yang asik, pengen punya rumah makan yang untuk bukan hanya tempat untuk makan tapi tempat untuk curhat. Rumah makan curhat belum ada insya Allah ya, belum ada. Kita ada rencana seperti itu. Terus usaha yang sekarang sudah dikerjakan ya, dulu memulai kondisi awal seperti apa? Oh, Smile dan Yes ya, Smile Group dan Jogja Executive School itu bermula dan berawal dari modal niat sebetulnya. Modalnya dengkul, karena tanpa dengkul kita nggak bisa jalan. Kayak suster kan ngesot malah repot. Jadi dengkul itu jangan disepelekan. Modal dengkul itu artinya niat harus betul-betul kuat. Kemudian trust, kepercayaan orang kepada kita, itu yang harus dijaga. Karena banyak orang yang punya duit nggak bisa kerja. Banyak orang yang punya duit tapi bingung, ini uangnya harus saya kemanakan itu uangnya. Ada juga orang yang bisa kerja tapi nggak punya duit, nggak punya modal. Nah, kita kawinkan aja itu, yang punya duit sama yang punya modal, jadilah sebuah kekuatan. Iya, seperti itu. Nah, kalau kita kepengin sukses ya mau nggak mau ya belajarlah dengan orang yang sukses. Ya, dengan orang yang sudah membuktikan lah, misalnya kita mau waktu dulu kita mendirikan Smile Group itu ya
modalnya sangat-sangat amat terbatas. Tempat ngontrak, komputer aja ngontrak, pakai WS, DOS, Lotus, Windows itu programnya masih program yang kuno, 286, belum ada Pentium dulu. Itu program, dan itu kita nyewa semua. Dan kebetulan sekali saya bersyukur saya menemukan satu teman. Jadi salah satu kiat bisnis yang sukses adalah mempunyai teman yang berlawanan dengan kita. Nah, berlawanan, jangan sama sifatnya dengan kita. Kalau kita orangnya berani tampil, senang maju, dia kuat di bidang manajemennya, dia kuat di bidang menyusun keuangannya, planningnya. Kalau sama bidangnya, perusahaannya nggak bisa maju. Harus carilah yang ya, karena apa? Kelebihan kita adalah kelemahan dia adalah kelebihan kita. Kita punya kelemahan dibantu oleh teman kita ini. Seperti saya dengan Pak Agus Triyono, teman saya dari awal saya mendirikan Smile Group, itu benar-benar luar biasa. Selama 1 tahun kita nggak dapat gajian. Berarti kalau orang bekerja nggak digaji, maka akan ada masanya nggak kerja digaji seperti hari ini. Oh gitu ya? Iya. Iya kan, kerja nggak digaji, yang punya sendiri siapa yang mau gaji? Namanya perusahaan Simbah, ya kan, Simbah gue dari Afrika tuh, Zimbabwe.